Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, sehat? Bapak ibu kamu sehat? Alhamdulillah. Marilah pelajaran fikih pertemuan kelima hari Rabu tanggal 13 hari Rabu tanggal 13 ya. Tanggal 13 Februari 2021. Marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ngilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Amin. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang memperhatikan nasihat Bapak Ibu guru serta kedua orang tuamu yang telah melaksanakan atau menyetor tugas sesuai dengan materi yang telah diberikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Semoga kamu menjadi anak yang qurrata a'yun, enak kalau dipandang mata oleh kedua orang tua dan lingkungan sekitar, dan Bapak Ibu kamu diberi kemudahan dalam memperoleh rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk yang belum pernah menyetor tugas, entah apa alasannya, tolong enggak marry dengan yang ibu doakan tadi ya. Kalau memang tidak punya paketan, bisa datang ke sekolahan ya, bisa datang ke sekolahan dengan menyetor tugas, minta tugas dan menyetor tugas. Kalau babar belas tidak pernah, apa nanti ya, kamu sekolah ada kesempatan tidak dimanfaatkan. Materi kemarin pertemuan keempat adalah pengertian ijaroh. Ijaroh itu upah atas pekerjaan ya. Dasar hukum ijaroh, rukun ijaroh, syarat-syarat ijaroh, dan yang kelima masa berlakunya akad ijaroh. Untuk hari ini kita lanjutkan macam-macam ijaroh ya. Ijaroh apa tadi? Upah yang berkenaan dengan pekerjaannya. Macam-macam ijaroh ya, atau al-ujroh ya. Ijaroh dibagi menjadi dua, yaitu satu ijaroh alal manafi, dua ijaroh alal amal ijaroh ya. Satu ijaroh alal manafi, yaitu ijaroh yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewa rumah untuk ditempati, menyewa mobil untuk dikendarai, menyewa baju untuk dipakai ya. Jelasnya namanya ijaroh ngalal manafi ya. Ijaroh
yang objeknya ya ketika akad adalah untuk mengambil manfaat. Ya, tadi ya kalau kamu lihat di desa misalnya ya mau punya gawe nyewa tenda ya. Terus nyewa mobil, nyewa rumah atau ngontrak ya, nyewa kendaraan ya, untuk dipakai manfaatnya setelah selesai dah. Yang kedua, ijarah ngalal amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung ya, tenaganya ya, atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah ya, upah mengupah. Oleh karena itu pembahasan lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh ya, buruh atau ajir ya. Misalnya buruh tandur, buruh matun, buruh macul, buruh apek lombok, apek kelapa sawit ya. Terus tukang batu ya, atau tukang cuci kendaraan, tukang ojek termasuk ya. Jelas ya? Al-ijarah seperti ini menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan ya, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu ya, seperti menggaji seseorang ya, sumber pembantu rumah tangga ya, termasuk membantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, tukang jahit. Kedua bentuk ijarah ini ya, terhadap pekerjaan ini menurut ulama hukumnya boleh ya. Jelas ya? Sekarang hikmah ya, hikmah ijarah ya. Sebelum sampai masuk hikmah ya, misalnya kamu besok bangun rumah ya, atau kamu menyuruh orang macul ya, tandur, matun, apek, kelopo. Itu Rasulullah pernah berpesan, bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering ya. Jelas ya? Ya. Ini pasti terkait dengan ya, kalau upah otomatis ya. Ya. Uktul ajiru ya, hadisnya ya, uktul ajiru ajrahu qabla ayyahifa ngurukuhu ya. Uktul ajiru, bayarlah upah pada karyawanmu atau pekerja, ajrahu qabla ayyahifa ngurukuhu ya, sebelum keringatnya kering, maksudnya orang oleh utang ya, orang oleh utang. Jelas? Sekarang hikmah ijarah. 1. Membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mu'jir dan mu'tajir ya. Ingat ya pelajaran kemarin siapa mu'jir dan siapa mu'tajir. 2.
memenuhi kebutuhan keluarga. 3. Memenuhi hajat hidup masyarakat, ya. 4. Menolak kemungkaran, ya. Jelas ya, hikmahnya ada 4. Kamu lihat nanti. Sekarang kita berlanjut upahnya. Upah. Dalam agama Islam melarang seseorang berpangku tangan, bermalas-malasan, tanpa kerja. Islam menyuruh setiap bekerja dan berusaha untuk membiayai hidupnya. Nah, jadi semua pekerjaan yang baik atau halal boleh dan dianjurkan untuk dilakukan. Tidak ada pekerjaan yang dinilai rendah, ya. Dalam pandangan Islam, asal pekerjaan itu baik dan halal, ya, upah, ya. Ya, sekarang sampai pengertian upah, ya. Upah dalam bahasa Arab disebut ujroh, ya. Ujroh, upah. Dalam pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat, ya. Ya, Ibu ulang. Upah dalam bahasa Arab disebut ujroh. Upah dalam istilah adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan sesuatu dalam bentuk imbalan di akhirat. Dan ini berbeda sekali dengan pengertian upah dalam istilah barat, yaitu gaji. Gaji biasa atau minimum yang dibayarkan langsung atau tidak langsung oleh pengusaha kepada pekerja. Hanya dalam kaitan dengan hubungan kerja, tidak mempunyai keterkaitan erat antara upah dengan moral atau akhlak, dan tidak memiliki dimensi dunia dan akhirat, ya. Jadi upah menurut barat memang, ya, orang no hubungannya tadi, ya, imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhiratnya. Nek gaji, ya, hanya memiliki, ya, tidak memiliki dimensi dunia dan akhiratnya. Upah yang diberikan hendaknya berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat, ya. Jelas, ya? Ya, tadi misalnya, ya, buruh macul sedina piro? Sedina umpama 50.000, ya. Hari ini macul, sore kok dibayar. Buruh tukang bangunan umpama piro? 75.000, ya dibayar esuk nyambet gawe, sore dibayar. Kecuali si tadi buruhnya bilang supaya uangnya ngumpul, nanti bisa untuk kebutuhan yang agak besar, minta dibayar upahnya seminggu sekali, itu sudah terkecuali, ya. Ya, sekarang hukum upah, ya. Hukum upah. Pemberian upah hukumnya mubah, tetapi bila hal itu sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian, hukumnya menjadi wajib, ya. Jadi upah hukumnya mubah. Ning nek wis menyangkut hak seseorang
untuk kebutuhan hidup, pencaharian, itu hukumnya wajib ya. Sebagai karyawan atau pegawai adalah pemegang amanah majikan atau pemilik perusahaan, maka ia wajib untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 233 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Ya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patut. Ayat ini berkenaan dengan menyusukan anak kepada seorang ibu yang lain ya, tapi harus membayar upah ya. Jelas ya? Hadis Nabi ya. Hadatsana Ibnu Tawas ngan Abi ngan Ibni Ngabbasin radhiyallahu anhuma qala ihtajamu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atal khajama ajrah. Dari hadis dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengupah seseorang tukang bekam, kemudian membayar upahnya. Kamu kenal bekam anak-anak? Ya, bekam itu pengobatan ala Rasulullah ya. Ya. Yang Bu Guru tahu, bekam itu mengeluarkan darah-darah yang kotor yang menimbulkan penyakit. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayar sesuai dengan jenis pekerjaannya. Tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah ya dalam ajaran Islam, sebab termasuk perbuatan aniaya. Nabi bersabda, salah satun ana khos muhum yazma laku dimaktil rajulun tubi summa ghadara wa rajulun ba'a khurun fa'akala samanahu wa rajulun istajara ajiru fastaufa minhu walam ya'tihi ajrahu. 3 orang atau 3 golongan yang aku musuhi nanti pada hari kiamat, yaitu 1 orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, 2 orang yang menjual orang merdeka kemudian makan harganya, 3 orang yang mengupahkan dan telah selesai pekerjaannya tetapi tidak memberi upahnya ya. Jadi Nabi bersabda 3 golongan yang dimusuhi oleh Nabi besok pada hari kiamat ialah 1 orang yang memberi kepadaku ya kemudian menarik kembali, wong aweh ini jaluk meneh. 2 orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya ya. Ada orang dijual ke orang lain, uangnya hasil jualannya itu dimakan ya. Yang ketiga
Orang yang mengupahkan yang telah selesai pekerjaannya tetapi tidak memberikan upahnya. Merende-rende ya, pekerjaannya serampung tapi urung bayar. Rukun dan syarat upah, mengupah. Ya, 1. Mengupah dan pihak pekerja namanya mu'jir dan mu'tajir, ya. Mu'jir dan mu'tajir. Mu'jir pengupah, pekerja mu'tajir, ya. Syarate mu'jir karo mu'tajir berakal dan mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Namun tidak disyaratkan balik, maka tidak dibenarkan memperkerjakan orang gila, anak-anak yang belum mumayyiz dan belum dan tidak berakal. Ya. 2. Ada kerelaan dari keduanya. Keduanya apa? Itu tadi mu'jir dan mu'tajir. Untuk melakukan akad ijarah, ya. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah, ya. Yang ketiga, rukun dan syarat upah mengupah cakap dalam mengendalikan hasrat, ya. Pinter ya. Terus yang ke syarat dan rukun, ya. Tadi kan ada mu'jir dan mu'tajir. Syarat yang selanjutnya sighat atau ijab qabul. Sighat adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak pengupah. Pengupah tempat tadi mu'jir dan mu'tajir. Mu'tajir itu pekerja. Dalam sighat ijab qabul, ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama mu'jir untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan, ya. Jelas ya? Dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu'jir. Misalnya Anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu 2 bulan dengan upah sehari 20.000 dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan. Kemudian buruh menjawab, "Ya, saya bersedia." Nomor C, rukun dan syarat upah mengupah. Upah atau imbalan ya, yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda yang diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, ada kemanfaatan. Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat jelas, seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah. Ya tadi kalau di desa ya tandur, macul, matun, ya. Apek lombok, ya. Tukang ojek, jelas ya. Nomor 3, kita mau tadi ya, tata cara membayar upah, ya. Tata cara membayar upah secara umum, pemberian penyerahan upah dilakukan seketika pekerjaan selesai, tidak boleh menunda. Sama halnya dengan jual beli, pembayarannya pada waktu itu juga, tetapi pada waktu membuat surat perjanjian boleh dibicarakan dan diputuskan untuk mendahului pembayaran upah dan mengakhiri, ya, seperti tadi ya, yang Bu Guru dibayar tukang bangunan dibayar setiap hari, dia bilang uangnya enggak terkumpul, nanti malahan tidak bisa untuk
Tuh, Nabi bersabda, "Utul ajiru ajrohu qabla ayyajifa ngurukohu." Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering ya. Nanti dibaca di rumah. Alhamdulillah Bu Guru senang sekali kalau kamu punya ringkasan. Jadi kalau tamat sekolah ada bekasnya, oh biar diulang pelajaran upah mengupah ya. Cukup sekian saja, bila ada salah Bu Guru mohon maaf. Tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.